Seorang pria bernama Virgil menumpang kereta barang melewati gurun yang panas. Dia turun di stasiun Grandview yang sepi. Dia kemudian menuju sebuah kios sekaligus pom bensin. Dia bertanya pada pemiliknya yang sedang asing menonton TV, apakah melihat seseorang yang sudah berjanji dengannya. Pemilik kios mengacukannya. Dia lalu menanyakan di mana toiletnya. Pemilik kios menunjukkan arah ke belakang bangunan. Saat Virgil sedang berada di dalam jamban, terdengar langkah kaki seseorang yang mendekat. Dari luar, orang itu menanyakan padanya apakah dia yang akan pergi ke penambangan. Virgil mengiyakannya. Mereka pun berangkat menuju pertambangan. Pria pengantar yang bernama Kate mengatakan bahwa ada biaya tambahan untuk bensin dan air. Virgil sempat memprotesnya karena mengira itu sudah termasuk biaya pengantaran. Namun pada akhirnya mereka bersepakat. Virgil mencoba menurunkan suhu AC mobilnya, tapi dicegah oleh Kate karena bisa meledakkan mesin mobilnya. Di tengah perjalanan, ban mobil mereka sempat meletus. Mereka pun berhenti untuk menggantinya. Tak jauh dari mereka, ada seekor anjing liar sedang memangsa isi perut anjing liar yang lain. Saat malam hari, mereka menghentikan mobilnya dan beristirahat membuat api unggun. Mereka membicarakan tentang keadaan ekonomi yang sedang sulit. Kate menanyakan alasan Virgil pergi ke tambangan. Virgil menunjukkan sebuah brosur tentang perekrutan tenaga tambang. Kate memperingatkan bahwa keadaan di tambang sangat tidak bersahabat. Dia menyuruhnya agar berhati-hati. Keesokannya mereka kembali meneruskan perjalanan. Kali ini Virgil menyetir dan Kate tertidur. Tiba-tiba Kate terbangun dan marah-marah. Dia menyuruh menghentikan mobilnya. Rupanya Virgil telah menurunkan suhu AC yang membuat mesin mobilnya kepanasan. Sambil terus mengumpat, Kate membuka kap mobil dan berharap mesinnya tidak rusak. Virgil berjalan agak jauh untuk buang air kecil. Dia melihat sebongkah batu di depannya. Dia pun berteriak memanggil Kate. Hey! Come look at this! Kate memeriksa batu itu dan memastikan bahwa itu adalah bongkahan emas. Mereka pun menggalinya, namun rupanya bongkahan itu terlalu besar tertimbun di dalam tanah. Kate mengikat bongkahan emas itu dan menariknya dengan mobil, tapi tetap tidak bergerak. Mereka pun bermalam di tempat itu dan berkhayal akan menjadi orang kaya mendadak. Mereka lalu merencanakan untuk membawa eskavator untuk menggalinya. Kate menyarankan agar Virgil pergi ke pertambangan menyewa eskavator, sedangkan dia akan berdiam di sini untuk menunggu emasnya. Virgil tidak mau. Dia khawatir Kate akan mengambil emasnya sendirian. Kate beralasan bahwa Virgil tidak pernah berpengalaman hidup di tengah gurun dan menganggap dia tidak akan bisa bertahan dalam beberapa hari. Sedangkan perjalanan bolak-balik ke pertambangan butuh waktu 4 hari. Virgil tetap bersikeras. Kate akhirnya mengalah. Dia akan berangkat. Sisa makanan dia berikan kepada Virgil untuk tetap bertahan hidup. Dia juga memberikan telepon satelit, terpal, dan sebilah pisau. Kate berjanji akan segera menghubunginya sesampainya di pertambangan. Setelah Kate berangkat, Virgil mendirikan tenda di sebuah pohon kering. Dia lalu mencari kayu bakar untuk api unggun di malam hari. Malam itu berhasil dia lewati tanpa ada masalah yang berarti. Besokannya dia mencari kayu bakar agak jauh. Dia menemukan sebuah bangkai pesawat kecil. Dia mempreteli bagian-bagian pesawat dan membawanya untuk memperkuat tendanya. Dia beristirahat di dekat bongkahan emas dan memukulinya dengan batu. Tak disangka bongkahannya pecah sebesar kepala. Dia pun mengambilnya. Malamnya Kate menelpon dan mengabarkan dia sedang berhenti di jalan karena mesin mobilnya kepanasan. Virgil memberitahu bahwa dia berhasil mendapatkan sepotong emasnya. Namun Kate mengatakan padanya jangan berpuas diri. Mereka harus menguasai semua emasnya. Sebelum tidur, Virgil sempat mendengar suara gonggongan anjing liar dari kejauhan. Hari berikutnya, Virgil sudah kehabisan makanan, tinggal air yang tersisa setengah botol. Dia melihat seekor ular dan berusaha membunuhnya. Tapi sialnya, ular berhasil kabur dan dia tanpa sengaja menyenggol botol airnya. Dia pun meratapi kebodohannya. Lalu dia kembali ke pesawat. Dari kejauhan terlihat ada seseorang yang mendekat. Dia bersembunyi di dalam pesawat, namun orang itu ternyata seorang perempuan pemburu melihatnya. Perempuan itu menghampirinya dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Virgil hanya menjawab melantur. Perempuan itu pun mulai curiga. Dia kemudian menuju ke tenda Virgil. Virgil berusaha mencegahnya. Saat mereka sampai di tenda, perempuan itu segera menyadari tentang emasnya. Dia pun marah-marah pada Virgil dan mengatakan bahwa dia tidak berhak mengambil yang bukan miliknya. Virgil memukul kepala perempuan itu dengan skop yang membuatnya tewas bersimbah darah. Dia memburu mayat perempuan itu.
Namun tak berselang lama, seekor anjing liar datang menggali kuburannya dan membongkar mayatnya. Virgil berteriak mengusir anjing itu. Dia kemudian menyeret mayat perempuan itu menjauh dari tenda dan membakarnya. Hari berikutnya, Kate menelponnya, mengabarkan bahwa dia sudah mendapatkan eskavatornya. Namun dia akan terlambat karena eskavator membebani mobilnya. Virgil kembali mencari kayu bakar lagi. Dari kejauhan dia melihat gulungan badai gurun akan datang. Dia segera lari ke tendanya. Rupanya badai itu cukup besar hingga menerbangkan isi tendanya. Dia berusaha mengejar botol airnya. Tendanya hancur berantakan dan dia tertimpa dahan pohon hingga tak sadarkan diri. Ketika Virgil tersadar, sebatang ranting pohon tertancap di perutnya. Kulitnya semakin melepuh karena panas. Dia mencabut ranting itu dan mengikat perutnya. Lalu dengan sisa tenaga yang ada, dia mengumpulkan kayu kering dan membakarnya. Dia berhalusinasi, didatangi oleh perempuan yang dia bunuh. Kate kembali menelponnya saat perempuan pemburu lain mendekatinya. Dia menawarkan untuk mengantar Virgil ke sumur air terdekat. Virgil menolaknya. Perempuan itu lalu menanyakan apakah dia melihat saudara perempuannya. Virgil menjawab tidak tahu dan menyuruh perempuan itu pergi. Sementara itu beberapa ekor anjing liar mengendus-endus bekas kuburan. Perempuan itu pergi dan Kate menelponnya kembali. Sementara kawanan anjing liar mulai mengerubunginya. Dia berusaha mengusir mereka. Namun kondisinya sudah sangat lemah, tidak bisa berbuat apa-apa saat anjing-anjing itu mengoyak tubuhnya. Dia pun tewas. Sementara itu di sebuah puncak bukit dari kejauhan, Kate mengawasinya dengan teropong. Melihat Virgil telah tewas dimangsa anjing liar, dia pun turun dan menuju ke sana sambil membawa eskavator. Dia menemukan mayat Virgil dengan isi perut yang sudah dimakan anjing. Dia segera mempersiapkan eskavatornya. Namun tiba-tiba sebuah anak panah menancap di dadanya tepat di jantungnya. Kate pun roboh di samping mayatnya Virgil. Siapa yang memanahnya? Pasti saudara perempuan yang dibunuh Virgil beberapa hari yang lalu.